Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran Fisika. Tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran jangka sorong, ya, merupakan materi keempat dalam pembelajaran atau mata pelajaran fisika, khusus kelas 10 SMK. Nah, di sini ada gambar jangka sorong yang untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwasannya mana-mana saja bagian jangka sorong dan bagian mana yang dikatakan skala utama dan skala nonius, ya. Kita lihat di sini dari gambar. Ini ada rahang tetap atas. Kalau dikatakan rahang tetap berarti tidak dapat digeser atau disorong. Kemudian di sini rahang sorong atas berarti bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Itu juga ini merupakan rahang sorong bawah. Ya, rahang sorong bawah bisa digeser ke kiri dan ke kanan juga. Nah, di sini ada rahang tetap bawah yang tidak dapat digeser. Ya. Kemudian ini benda yang diukur. Ya. Nah, kemudian mana dikatakan skala utama? Skala utama adalah skala yang diam. Jadi ini yang panjang kemari, ini dikatakan adalah skala utama yang ada angka-angkanya, garis-garisnya. Ini ya skala utama. Sedangkan yang dapat bergeser ini, ya, itu dikatakan skala nonius. Baik, kita lihat berikutnya penjelasan. Sebenarnya tidaklah sulit, ya, untuk bisa membaca jangka sorong apabila Anda mengetahui tipsnya. Ya, tipsnya dengan benar. Dan di sini saya akan tunjukkan tips agar Anda bisa lebih mudah dalam membaca jangka sorong, ya. Yang pertama, Anda perlu menentukan angka yang ditunjuk pada skala utama yang tepat dibaca sebelum angka 0. Di skala nonius, di jangka sorong yang Anda pegang, ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda perlu menentukan skala nonius, ya, yang segaris atau berhimpit bertemu dia nanti dengan skala utama. Dan Anda perlu mengalihkannya dengan ketelitian angkanya. Nah, kemudian yang ketiga, Anda perlu menjumlahkan, ya, yang Anda peroleh tadi, angka yang Anda peroleh dari skala nonius dan juga skala utama, ya. Kita lihat di sini. Ini tadi keterangan gambar sudah dijelaskan, ya. Kita lihat di sini. Nah, jika Anda masih belum mengerti, mari kita lihat contoh di bawah ini. Cara mengukur diameter luar silinder. Ini silindernya, kita ukur diameter luarnya, berarti bagian luar. Ya, untuk yang di atas ini bisa mengukur diameter dalam pipa. Ya, dari atas dia diletakkan pipanya. Nah, kita lihat di sini, mana yang skala utama? Nah, skala utama itu yang di atas nih. Garis-garis yang di atas ada 2, 3, 4. Ya, ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya, ya, sampai angka 4. Itu skala utama. Nah, di sini adalah skala nonius, ya. Yang bawah ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada berimpit, artinya garis yang skala nonius dengan garis skala yang utama bertemu, berimpit, sejajar, ya, sejajar sempurna dia. Nanti apa gunanya? Nah, kita lihat dalam perhitungan. Nah, yang pertama tadi, Anda menentukan skala utama di gambar yang ada di atas ini bisa atau di samping, ya. Yang bisa dilihat kalau skala nonius itu terletak pada skala 2,2. Kita lihat di sini. Yang jadi patokan kita ini 2, ya. Ini 2. Kemudian di sini 2,1, 2,2 lebih. Yang jadi patokan adalah angka 0. Ini skala nonius. 0 skala nonius yang jadi utama itu, ya. Jadi kita tentukan dulu yang pertama, skala utamanya berapa? 2,2. Ya, selanjutnya Anda perlu untuk menentukan skala nonius. Skala nonius yang terhimpit dengan skala tetap itu adalah angka 4. Kita perhatikan di sini. Mana skala nonius garis ini yang bertemu dengan skala garis yang di atas ini. Ya. Nah, kebetulan di sini yang berimpit adalah 4. 4 ini dengan ini dia sempurna, garis lurus, membentuk garis lurus yang sempurna. Ya. Nah, di sini berarti bernilai berapa? Angka 4 ini dikali 0,01.
tingkat ketelitiannya. Sentimeter berarti sama dengan 0,04 cm ya. Nah, yang ketiga, Anda perlu menjumlahkan skala tetap dengan skala nonius dari hasil pengukuran 2,2 cm ditambah 0,04 cm. Hasilnya adalah 2,24 cm. Nah, sebenarnya untuk memudahkan perhitungan, ini kita sudah menentukan 2,2. Kita tambahkan aja angka berikutnya, ya. Ini ada 4, berarti tinggal tambahkan aja angka 4 di belakangnya. Berarti 2,24 cm. Ya. Nah, sehingga hasil yang bisa Anda peroleh dari pengukuran diameter silinder itu adalah 2,24 cm ya. Jadi jangka sorong ini pengukurannya dalam cm. Nah, berikutnya biar lebih paham dalam pembahasan soal ya. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar pengukuran menggunakan diameter koin menggunakan jangka sorong di bawah ini. Kita lihat di sini. Yang jadi perhatian kita adalah ini, ya. Nah, di sini ada dia apa namanya? Bloknya ya. Di sini ada bloknya. Kita lihat skala nonius ya. Skala noniusnya 0, 5, 10. Skala utamanya 2 sama 3 di atas terlihat ya. Nah, kita amati di sini ya. Bahwasanya yang 0 tadi di sini, yang 0 ini ya, yang 0 ini berarti 2,2. Dia lebih, berarti di sini letaknya. Nah, kita perhatikan di sini. Hasil pengukuran koin menggunakan jangka sorong di atas adalah kita lihat 2,2 nih. Ini jadi patokan 0 ini. Berarti kita perhatikan aja dari option ini. Oh, 2,2. Ternyata ada dua option yang nilainya 2,2. Nah, kita lihat di sini angka mana yang sejajar atau lurus, bertemu dia, berimpit, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini di angka 3 di atas, tapi bukan 3 yang di sini ya. Hati-hati. Jadi di sini ada pilihan. Karena 3 di atas kita ambil nilai 3, salah. Yang kita ambil adalah nilai yang di bawahnya, noniusnya. 0, 5, 10. Berarti ini 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini harus fokus, ini 8. Jadi yang benar adalah 2,28 cm. Nah, ini pembahasannya. Hasil ukurnya skala utama tambah skala nonius 2,20 cm ditambah 0,08 cm sama dengan 2,28 cm ya. Bisa kita lihat sekali lagi 2,2 ditambah 8 yang berimpit nih ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Soal yang kedua. Seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong seperti lihat pada gambar berikut. Kita lihat di sini. Skala utamanya adalah 4, 5. Ya, skala nonius 0, 5, 10. Kita perhatikan di sini 0 yang jadi patokan. Ya, 0 ini yang jadi patokan. Nah, di sini 4,1 ya. Ini 4,1. Garis yang ini ya sebelum 0. 4,1. Berarti kita amati yang nilainya 4,1 optionnya mana? Ini A. Ya, 4,1. Tinggal kita pastikan lagi ya. Noniusnya pas tidak dia 7 ya. Nah, kalau kita perhatikan dari garis ini mana yang betul-betul lurus sejajar dia. Perhatikan ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia 7 yang sejajar. Nah, diameter pipa tersebut adalah A 4,17 cm. Sangat mudah pastinya kalau kita tahu cara trik ya membaca alat ukur jangka sorong. Kemudian berikutnya soal yang ketiga, seorang siswa mengukur diameter sebuah kelereng menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, kita lihat. Skala utamanya adalah 3, 4. Ya. Skala noniusnya 0, 5, 10. Ya. Kita lihat. Ya. Skala utamanya sebelum 0. Sebelum 0 berarti 3,1, 3,2, 3,3. Perhatikan di sini. Nah, jawabannya 3,3. Udah pasti nih. Ya, karena yang lainnya salah, ya, yang lainnya salah. Perhatikan garis yang ketemu. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 belum ketemu, 5 juga belum lurus, 6 juga belum lurus, yang ke-7 lurus. Ya. Tapi hati-hati jangan yang 4 gitu. 4 nanti salah, itu 4 itu skala utama. Jadi yang 0, 5, 10, jadi 5, 6, 7, ya, 7. Jadi tinggal tambahkan aja angka di berikutnya. Jadi 3,37 cm, ya. Nah, itu pembahasannya kita lihat di sini, tinggal jumlahkan saja 3,30 tambah 0,07 sama dengan 3,37 cm. Jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya soal nomor 4. Perhatikan. Nah, skala utamanya ya.
Skala utamanya 4, 5. Nah, pasti Anda sudah bisa juga membaca. Oh, sebelum 0 berapa tuh? Ya, garis yang itu. Jadi 4,1, 4,2. Ya, kita lihat di sini 4,2 mana? Sangat mudah. Ya, sudah pasti D ini jawabannya. Karena yang lain sudah salah. Ya, berikutnya skala nonius. Mana? Skala yang lurus betul. Sejajar. Kita lihat 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, tinggal tambahkan angka berikutnya. Sudah pasti jawabannya adalah D, 4,24 cm. Ya, semakin lama semakin mudah dipahami. Yang penting kita tahu triknya bagaimana cara ya membaca alat ukur jangka sorong. Kemudian berikutnya, soal yang kelima, kita lihat. Perhatikan lagi gambar skalanya. Ya, fokus dengan skala utama. Skala utamanya 2, ya, kemudian 3. Ya, kemudian skala nonius 0, 5, 10. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, fokus. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, tidak mungkin 2,8. Kenapa? Tidak boleh lewat nolnya nih. Nah, jadi sebelum 0. Jadi garis yang sebelum 0 adalah 2,7. Jangan 2,8. Ya, apalagi di sini opsinya ada 2,9. Salah besar. Di sini ada 3 angkanya. Sedangkan 0 ini tidak lewat dari 3. Seharusnya kalau memang jawabannya 3, dia 0 ini harus lewat dari 3. Nah, berikutnya kita perhatikan ya, skala utama tadi kan 2,7. Ya, kemudian kita lihat mana yang lurus betul sejajar. Ya, skala noniusnya dengan skala utama. Yang 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak. Nah, 6. 6 itu pas lurus ya. 7 tidak, jauh. Ya, 8, 9, 10 tidak. Jadi yang pas betul adalah di angka 6 skala noniusnya. Ya. Nah, sangat mudah ya. Yang penting kita kuasai trik untuk membaca alat ukur. Yang penting fokus dengan ini 0 ya. Fokus dengan titik 0 ini sebagai mempermudah untuk membaca skala utamanya. Nah, jadi pembahasan hasil ukur skala utama tambah skala nonius sama dengan 2,70 cm ditambah 0,06 cm sama dengan 2,76 cm. Ya. Nah, kita lihat jawabannya adalah A, 2,76 cm. Ya, sudah ada contoh 5 soal ya yang pastinya bisa lebih memudahkan kita hitung secara langsung untuk penjelasan membaca skala dari alat ukur jangka sorong ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video pembelajaran fisika kali ini dan jangan lupa klik tombol like ya. Kemudian kita lihat di sini. Jangan lupa juga klik subscribe dan tanda lonceng agar mendapatkan ya kode notifikasi dari pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya karena like and subscribe itu gratis. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.